Tahun 2023 sebentar lagi kita tinggalkan dan bangsa ini akan segera masuk kepada satu hari penentuan yaitu pergantian pimpinan nasional pada 14 Februari 2024. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sekarang sedang menyampaikan gagasan, menyampaikan ide untuk memperbaiki kondisi negeri. Salah satu hal yang menarik dari pergantian ini adalah bagaimana jalannya perdebatan yang sekarang kita sedang jalani. Dan salah satu pesan yang juga menarik adalah apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin soal perlunya netralitas, baik itu TNI, baik itu Polri, baik itu aparatur sipil negara. Malam ini saya akan berbincang dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk melihat bagaimana jalannya pemilu, jalannya perdebatan dan Indonesia ke depan. Supaya marwah KPK ini jangan, kita ini kan mengalami ada KPK, ada MK, jangan sampai lembaga-lembaga penegakan hukum kita itu kemudian ya, kredibilitasnya turun gitu ya, sehingga perlu dibenahi. Kita memang harus bagaimana membuat MK lebih bermarwah, bagaimana KPK juga lebih bermarwah. Saya hanya ingin mengembalikan peran santri baik membawa perbaikan sebagai penjaga tanah air, negara, bangsa, maupun juga santri dalam keberadaan untuk bisa membangun kemakmuran dalam berbagai kegiatan ekonomi. Ya kan kita sudah, Presiden juga bilang bahwa pemilu itu harus adu gagasan, bukan adu gimmick ya. Jadi kalau yang ditonjolkan gimmick itu, ya saya kira itu tidak betul. Dan tinggal saya kira para pemilih sudah tahu kan, nanti siapa yang punya gagasan yang bagus untuk membangun bangsa ini. Ya, calon presiden harus justru menampilkan gagasannya, bagaimana ya dia akan membawa bangsa ini lebih baik ke depan secara jelas. Pak Wapres, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya di satu meja The Forum. Pak Wapres, saya mau tanya terlebih dahulu, masih sempat nonton debat Capres nggak? Masih, cuman waktu itu kan saya lagi operasi mata di Singapura, jadi saya nontonnya dari Singapura. Nonton dari Singapura ya? Menarik, Pak? Ya saya kira menarik. Yang paling menarik memang babak akhir itu loh. Terjadi perdebatan. Nah, itu menarik itu. Jadi masing-masing bertanya, menyanggah, hidup. Dan ini mengingatkan memori Pak Wapres ketika berdebat 5 tahun yang lalu juga ya? Ya tentu ya. Tapi ini saya anggap ini lebih terbuka. Lebih terbuka? Iya. Kalau kedepannya masih ada beberapa debat, Pak Wapres inginnya seperti apa perdebatan? Nah sebenarnya seperti itu yang dibangun itu, perdebatan itu tidak bukan pertanyaan dijawab itu, tapi per isu saja didebatkan. Seperti segmen terakhir misalnya isu HAM, debat berapa lama, terus istirahat, terus isu demokrasi, kemudian juga isu pendidikan misalnya, isu kemiskinan atau dan sebagainya, gitu kira-kira begitu. Jadi perdebatan antar calon ya? Antar calon. Kalau sampai sekarang Pak Wapres Ma'ruf Amin melihat jalannya kampanye dan jalannya perdebatan Capres dan kemudian nanti Cawapres, observasi atau penilaian Pak Wapres seperti apa? Ya saya kira yang penting itu memang tidak ada perilaku yang dianggap kurang demokratis ya. Baik dari penyelenggara pemilu, dari aparat, juga termasuk juga dari peserta ya, pemilu itu sendiri. Jangan ada juga perilaku yang tidak sehat. Kalau semuanya berjalan baik, saya kira kita harapkan hasilnya baik. Sampai sekarang dalam penilaian Pak Wapres Ma'ruf Amin, apakah
ada gejala-gejala kampanye yang cenderung bisa mengarah kepada yang tidak sehat. Kalau protes-protes kan ada. Coba protes itu didalami gitu oleh Bawaslu, semua yang muncul didalami betul apa tidak. Kalau betul ya ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti, kan pemilu jurdil, luber itu kan perintah konstitusi. Jadi harus dilaksanakan dengan baik. Di samping nanti juga menjadikan hasil pemilunya itu menjadi legitimate kan, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menganggap wah ini pemilunya curang, pemilunya tidak. Nah ini karena itu peran Bawaslu itu menjadi sangat penting di situ. Dalam penilaian Pak Wapres, Bawaslu sudah menjalankan peran secara optimal dan harus ditingkatkan atau seperti apa? Saya kira perlu ditingkatkan, sebab masih ada suara-suara yang ingin, dan Bawaslu belum sepenuhnya menangani semua persoalan yang dikeluhkan itu. Oke. Kalau pada posisi penyelenggara pemilu, penilaian dari Pak Wapres, ada sesuatu yang perlu dibenahi lagi dalam menyelenggarakan kampanye maupun nanti pada saat pemilihan presiden di 14 Februari? Ya sama saja, saya kira penyelenggara pemilu juga harus betul-betul adil ya, menyamakan semua. Jangan sampai ada yang terkesan bahwa ada yang dibedakan gitu. Karena itu kan itu muncul protes itu. Jangan ada pembiaran itu kan. Artinya semua protes-protes, laporan-laporan publik kepada Bawaslu itu tetap harus ditindaklanjuti ya? Hasilnya seperti apa itu diumumkan. Diumumkan kepada publik? Pada publik ini sehingga ada kepuasan. Oke, dan itu yang sekarang mungkin ke depan masih perlu dibenahi ya? Perlu ditingkatkan. Kalau Pak Wapres sendiri meskipun tetap sebagai wakil presiden, seperti kalau kita merefer kepada Pak JK ya, Pak JK kemudian mengendorse kepada pasangan tertentu. Pak Wapres posisinya gimana kalau 3 pasangan yang semuanya anak buah Pak Wapres sendiri sebetulnya itu? Ya karena itu saya harus bersikap netral dalam arti pernyataan ke publik bahwa saya ada pilihan, ya pasti nanti di situ saja. Saya nyebutnya kan bahasa kiai ya, itu namanya itu amrun syakhsiyun qalbiyun. Amrun syakhsiyun qalbiyun itu persoalan hati dan personal. Nah, jadi seperti itu. Karena itu saya hanya tuangkan dipilih untuk di publik, saya harus bersikap netral aja. Bersikap netral dan tidak akan menunjukkan endorsement-nya kepada siapapun. Tidak akan menunjukkan. Bahwa pilihan pribadi nanti di tanggal 14 Februari. Tapi saya karena ada perintah agama, saya menganjurkan untuk memilih yang terbaik. Yang terbaik? Yang terbaik. Nah ini kalau bahasa agamanya afdaliyah. Afdaliyah? Iya, yang afdol. Kalau tidak memilih, kalau dia memilih yang tidak afdol, ada yang afdol, itu di dalam agama disebut berkhianat pada Allah, pada Rasul, dan kepada masyarakat. Nah ini menarik Pak Wapres, kalau boleh dielaborasi lebih jauh. Yang terbaik versi Pak Wapres pada ajaran agama itu seperti apa sebetulnya? Ya yang terbaik saya kira ukurannya umum-umum saja. Jadi misalnya ini ABCDEF, ini ABCDEF, ya dibandingkan, harus dibandingkan. Nanti mana yang terbaik? Nah tentu saya tidak akan masuk ke nanti kehilangan netralitas ya? Kehilangan netralitas, saya kira itu aja. Tapi kalau Pak Wapres melihat mengevaluasi 3 pasangan calon, itu gimana evaluasi secara umum ini? Ya kalau secara umum, kalau sudah lolos verifikasi, sudah jadi calon, ya tentu memenuhi syarat secara formal ya. Nah, kalau secara material tentu lain lagi itu.
Tapi secara formal sudah terpenuhi karena itu dia lolos. Nah, tinggal memilih di antara yang sudah baik secara formal lolos itu. Nah, di antara yang terbaik. Pilihlah yang terbaik ya. Oke. Kalau dari sisi keluarga Pak Wapres kan Pak Wapres putra putri juga ada yang menunjukkan afiliasi politik kepada calon A, pada calon B gitu. Memang dalam keluarga memang diberikan kebebasan untuk menuju ke situ. Saya silakan saja. Dia memilih kemana, silakan saja. Pak Wapres tidak berupaya untuk ikut mengarahkan gitu. Tidak. Mereka sudah punya sendiri, ukuran-ukuran sendiri. Sudah punya ukurannya sendiri. Dan itu ditentukan pilihan-pilihan bebas dari putra-putri dari Pak Wapres sendiri. Iya, betul. Itu yang menjadi tadi ya, yang terbaik menurut ajaran agama. Harus yang terbaik, itu aja. Kalau sekarang kemudian dikaitkan perdebatan suasana yang ada sekarang, debat dengan suasana Pak Wapres dulu berkontestasi dengan Pak Jokowi di 2019, bedanya di mana Pak Wapres sebenarnya? Saya kira tidak ada beda, menurut saya hampir sama. Yang memang kemarin ada ribut-ribut itu kan, nah itu ternyata kan tidak seperti itu kan. Perdebatannya kan tidak seperti yang diributkan di awal itu kan. Sekarang presiden sendiri, Wapres sendiri ya, hanya 3-2 kan. Ini menurut aturannya. Ya. Nah, dan memang dari banyak pengamat itu memang ada yang mengkritisi ya, mengkritisi misalnya pertanyaan panelis tidak bisa memperdalam dan sebagainya itu saya kira banyak pandangan yang ingin lebih baik lagi. Oke. Saya kira itu wajar lah. Oke. Ada satu pernyataan yang menarik dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah soal netralitas hendaknya bukan hanya sekedar slogan. Apa sebetulnya maksud dari bukan sekedar slogan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Supaya tetap berusaha untuk menjaga netralitas itu. Artinya jangan sampai ada pesanan, ada tekanan gitu kan. Ya bukan slogan, ya betul-betul dijalankan dengan baik. ASN itu harus netral, itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Saya masih bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Pak Wapres. Ada pernyataan yang pernah diucapkan oleh Pak Wapres bahwa netralitas ASN dan siapapun jangan hanya sekedar slogan. Bisa dielaborasi lebih jauh? Penekanan pada bukan hanya sekedar slogan itu seperti apa? Ya artinya itu bukan hanya sampai di pernyataan. Kalau pernyataan semua bisa mengatakan ya netral itu artinya slogan saja. Tetapi harus di dalam bentuk perilaku nyata di lapangannya. Ya semua harus netral begitu. Seperti saya katakan tadi, ya, pemilu luber jurdil itu kan perintah konstitusi, ada dalam konstitusi, dan itu harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya terserah dalam konstitusi, kemudian diverbalkan dalam bentuk pernyataan, ya, tetapi juga dilaksanakan di lapangan. Nah, untuk itu di situ perlu adanya pengawasan. Apakah itu dilaksanakan di lapangan apa tidak? Nah, nanti oleh pengawas pemilu itu, Bawaslu itu nanti yang akan apakah sampai di pernyataan, apakah sudah dilaksanakan di lapangan. Kalau sudah dilaksanakan di lapangan, tidak ada masalah kan. Tidak akan ada protes-protes. Semuanya berjalan baik. Kalau ada protes berarti masih ada yang masih belum dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk menverifikasi apa benar ini terjadi ketidaknetralan, disitulah Bawaslu menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu.
Oke, jadi kalau Pak Wapres beberapa kali menyebutkan soal netralitas, ini pesan netralitasnya hendaknya disampaikan kepada siapa saja sebetulnya? Ya kepada yang punya kewenangan tentu, ASN, TNI Polri, penyelenggara pemilu, termasuk kontestan juga. Semuanya harus melakukan hal-hal yang terbaik, terutama ya yang punya kewenangan-kewenangan tertentu, Oke. yang harus netral, yang dia harus berada di semua pihak. Ya, ASN, TNI Polri, pelaksana pemilu. Termasuk juga dengan penyelenggara-penyelenggara negara ya? Ya, penyelenggara negara semua yang punya terkaitan dengan itu. Tergantung si menteri ini nanti melakukan menggunakan kesempatannya yang ada. Tapi saya tentu akan terus mengawal itu. Saya akan terus mengawasi dan terus mendorong bekerja sebagaimana biasa. Kalau dalam konteks kembali kepada penyelenggara negara yang menteri yang memang dibolehkan untuk cuti, untuk berkampanye, observasi umum dari Pak Wapres apakah memang sudah minimal waktunya sudah berkurang ya untuk berkonsentrasi di kementerian? Saya kira itu pasti ya, pasti kurang. Tapi apakah mengganggu kinerja? Ini yang harus dievaluasi betul. Pasti orang namanya terbagi sana dan sini pasti. Tapi kan kinerjanya terganggu enggak? Nah ini itu ya perlu data, perlu hitungannya. Tapi bagaimana Pak Wapres mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan elektoral? Ya saya kira pengawasannya itu dari publik. Nah, nanti publik apakah memang dia menjalankan sesuai peraturan kan? Kapan dia harus cuti ketika dia kampanye, kapan dia sebagai pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya itu. Nah saya kira itu pengawasannya harus dari publik. Nanti baru kalau itu terjadi pelanggaran tentu ya kan sudah oleh menteri aparatur negara sudah nanti kalau yang melanggar disiplin ya akan kena aturan untuk ASN misalnya. Nah untuk menteri juga begitu. Kalau dia tidak menjalankan sesuai aturan, ketika ada laporan publik disampaikan atau oleh pengawas dari Bawaslu kan, nah nanti Presiden akan melakukan sanksi yang sudah ada di aturan itu. Kalau pandangan Pak Wapres sebagai pribadi ke depan, apakah memang tidak sebaiknya memang mundur saja agar lebih jelas gitu? Ya kita lihat saja nanti pemilu sekarang ini, nanti kita evaluasi. Nah, dulu mundur. Ya. Nah sekarang Cuti. Nah bagaimana nih ketika cuti itu terganggu nggak? Pertama dia tidak menggunakan jabatan. Yang kedua tidak artinya jabatannya itu nggak dilaksanakan dengan baik. Oke. Ya. Kedua itu melanggar jabatan untuk kepentingan kampanyenya atau tugas di jabatannya itu dia tidak laksanakan dengan baik. Kan itu. Nah, nanti kalau ternyata hasil evaluasi itu justru ini banyak terlanggar, maka sebaiknya kembali saja ke seperti 19. Mundur. Supaya lebih tidak ada pelanggaran kemana-mana, tidak ada korban, tidak pekerjaan yang dikorbankan, atau dia penyalahgunakan jabatannya itu. Nah, kalau ini terjadi, berarti ini cara seperti ini kurang baik. Oke. Nah itu tapi nanti kita evaluasi. Evaluasi ya. Iya. Ini kan dua menterinya Pak Jokowi dan Pak Wapres menjadi kontestan dan kemudian juga sebagian menteri juga menjadi
tim kampanye, tim sukses gitu. Rapat kabinet dengan Pak Presiden, Pak Wapres masih berjalan normal? Ya, kalau rapatnya sih normal aja. Ya, Suasananya enak juga? ya tentu saja. Ya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat pekerjaan, sepertinya ya dilaksanakan dengan baik, dilaporkan dengan baik. Ya, cuman mungkin tadi itu soal waktu Waktu ya? yang mereka kemungkinan ya tidak bisa penuh bekerja kan, dia harus kampanye. Kampanye. Nah ini yang nanti akan kita evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah pemilu? Itu saya kira. Dan banyak pihak tentu yang akan muncul nanti pandangan publik juga akan muncul kan. Karena dia dampaknya seperti apa. Saya pikir itu. Dengan keikutsertaan putra dari Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden, itu bagaimana menjaga agar semua aparat itu bisa bertindak betul-betul netral, Pak Wapres? Kalau sekarang kan kalau pernyataannya presiden, yang meminta semua netral. Pernyataannya? Lah iya. Nah apa nanti di lapangannya seperti itu, saya kira kembali lagi Bawaslu nanti. Bawaslu yang akan mengawasi apa benar. Nah, jadi antara pernyataan presiden dengan kondisi di lapangan tinggal di cross. Jadi kuncinya pada publik, kuncinya pada Bawaslu, bagaimana publik juga ikut mengawasi apakah netralitas itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Betul, saya kira itu. Tapi kan publik juga punya logika sendiri juga Pak Wapres, kalau emang putra dari presiden kemudian ikut gitu, ya pastilah sebagai orang tua akan ikut menolong-nolong gitu. Ya itu kan namanya juga ya pandangan ya. Ya saya kira pandangan seperti itu logis saja. Orang tua bagaimana kalau anaknya berkontestasi kan, kira-kira begitu, masa nggak membelain. Itu kan pandangan publik. Itu saya kira sah-sah saja muncul kan. Nah presiden sudah bilang netral. Kan begitu. Dijawab oleh presiden netral. Pernyataan. Nah, sekarang kecurigaan publik dengan pernyataan beliau. Nah nanti gimana di lapangannya? Yang sekarang kalau ini kan dugaan sudah ada. Pernyataan dari presiden sudah ada. Tidak netral. Publik khawatir. Kan begitu, Pak. Nah, ini kan sama-sama bisa kemungkinan itu ada. Nah, kalau bahasa kiai namanya ihtimalat. Ihtimalat itu mungkin begini, mungkin begini. Nah, sekarang karena itu kemungkinan lapangannya seperti apa? Nah, lapangannya seperti apa? Nanti publik sendiri dan juga badan pengawasnya. Salah satu problem yang muncul di awal-awal pemilu adalah soal kebocoran data pemilih, dan itu juga sesuatu yang mendapatkan pandangan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Saya masih bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pak Wapres, ini di awal-awal, bukan di awal lah, di menjelang pertengahan pemilu kemudian muncul data kebocoran data pemilih di KPU. Dan Pak Wapres pada sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan itu. Memang ya, sekarang ini musimnya bocor itu apa? ini musimnya bocor nih gimana Pak Wapres? Ya kan beberapa waktu yang lalu itu ada datanya berbagai lembaga itu kan bocor, ada bank bocor. Jadi memang kalau tidak dijaga itu potensi kebocoran itu terjadi di mana-mana. Jadi memang musim bocor. Nah, kan jadi ribut ya isu kebocoran itu. Sehingga kita juga siapa yang bertanggung jawab? Kan
belum jelas. Kata itu kan sekarang kita bagaimana mengamankan data itu, satu data. Ya, nah, memang ini kan ada dua hal yang harus diposisikan secara benar tentang keterbukaan informasi publik kan harus terbuka. Tetapi tentu ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Nah, bagaimana kita ini menempatkan mana-mana yang harus menjadi konsumsi keterbukaan publik, sehingga kita ada komisi ya informasi publik, ya, dan diberikan award terhadap mereka yang sudah memenuhi, yang sudah informatif, Kementerian Informatif, lembaga informatif, kan gitu kan, ada ukuran-ukurannya itu. Tetapi juga harus juga tentu ada hal-hal yang memang harus terlindungi. Nah, ini pentingnya itu adanya satu data dan ada juga kerahasiaan yang harus tidak boleh ini soal persepsi yang harus kita bangun. Ini yang saya minta juga sesuai dengan aturan, saya kira perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Kebocoran itu kalau menurut pengalaman dari Pak Polres memang ritual gitu tiap menjelang pemilu musim bocor atau? Ya, enggak musim pemilu, sebelum pemilu sudah ada yang bocor, makanya saya bilang bocor. Ribut kan soal bocor itu, soal data itu, soal kependudukan ya. Juga ada. Jadi sehingga masing-masing kementerian ini bukan saya, tanggung jawab bukan saya. Nah ini harus ada yang bertanggung jawab, yang mengelola satu data itu. Oke. Tapi kalau kembali lagi kepada soal kebocoran data pemilih di KPU, sampai sekarang juga belum terlalu jelas ya Pak Maruf bagi publik minimal bagaimana terjadinya kebocoran, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mencegah agar tidak terjadi di kemudian hari. Ya itu yang saya minta supaya diperjelas. Sebenarnya kebocorannya itu di mana? Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Kenapa terjadi kebocoran? Benar apa tidak memang bocor? Atau yang bocor ini sesuatu yang sangat penting dan bisa mengganggu hasil pemilu. Nah, itu penting. Karena itu dari pihak KPU harus memberikan penjelasan dan dari pihak pengawas juga harus memperjelas bahwa ini sesuatu yang memang terjadi atau tidak terjadi, atau bahaya apa tidak bahaya, ya, sehingga mengurangi kredibilitas hasil pemilu. Itu penting. Oke, jadi kalau itu tidak diungkap, tidak dijelaskan, itu bisa mempengaruhi persepsi publik soal kredibilitas hasil ya, pemilu. bisa saja kan, bahwa ada intervensi, ada apa, dan sebagainya kan. Nah itu. Tapi kalau dijelaskan, semua aman, semuanya baik, clear. Andai kata ada yang bocor-bocor itu sesuatu yang tidak mempengaruhi apa-apa, nah, saya kira clear. Gitu. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan resmi ya, Pak Wapres ya? Sejauh minimal saya tangkap gitu, sehingga orang bertanya-tanya juga apa yang terjadi sebetulnya. Ya, saya kira perlu ada penjelasan yang resmi. Perlu ada penjelasan. Baik, kalau kita kembali lagi kepada PPATK ya, soal transaksi janggal yang juga sering muncul. Terakhir juga muncul soal transaksi di dana-dana yang mengalir ke partai politik gitu, yang dari PPATK. Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan ya dibuat terang saja. Ya, seperti apa? Nah, kalau melanggar ya tentu ditindak, ya, supaya juga memang diklarifikasi, jangan sampai menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berkepanjangan. Pak Wapres juga mendapatkan informasi dari PPATK soal dana-dana ilegal itu? Saya dari informasi dari media saja. Dan saya ditanya soal itu, ya saya bilang ya diperjelas saja. Supaya dibuka saja. Jangan seperti melempar isu tapi kemudian bahwa ada sesuatu yang
ketajiran dana-dana yang ini kan tidak jelas gini. Jadi kita melempar sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih tidak jelas. Di komentari makin nggak jelas lagi ya. Mungkin nggak jelas lagi. Coba sebenarnya tinggal dibuka saja supaya lebih jelas sehingga tidak menjadi isu dan orang saling tuduh. Ini ya. Sebenarnya adanya di mana? Jadi ada kecenderungan isu-isu yang belum pasti dilempar ke publik, publik kemudian hiruk pikuk berkomentar, tapi selanjutnya hilang sendiri gitu ya? Ya itu sebenarnya itu yang menjadi apa. Nanti kan orang tidak percaya lagi ada isu-isu seperti itu. Karena terus hilang, nggak ada, berarti nggak ada. Jadi kalau nanti ada lagi isu, wah itu nggak ada kayak kemarin lagi. Nah, oleh karena itu perlu diperjelas, apalagi menyangkut soal pemilu ya. Pemilu ini kan bisa disikapi oleh masyarakat kepada sikap misalnya tidak percaya karena ada isu-isu yang kurang baik. Jadi menurut saya ya dijelaskan saja. Karena PPATK yang sudah memulai, lembaga itu yang terus menjelaskan. Oke, jadi memang ada gejala-gejala yang memang sekedar melemparkan isu kepada publik. Dulu juga pernah ada heboh berapa ratus triliun, kemudian pudar hilang dengan sendirinya gitu. Yang terjadi sebetulnya bagaimana Pak Wapres dalam pemerintahan itu sendiri? Nah saya kira kalau pemerintah itu kan memang tidak boleh membuat isu yang tidak jelas. Saya kira yang jelas-jelas. Yang udah pasti-pasti ya? Pasti saja. Lalu yang belum jelas itu kan diperjelas dulu. Sudah jelas baru dilempar ke publik. Oke. Jangan melempar sesuatu yang tidak jelas. Oke, jadi moral ceritanya adalah kalau jangan sesuatu yang masih isu, masih belum jelas, kemudian dilemparkan kepada publik dan publik kemudian bingung dengan sendirinya gitu ya. Betul. Kemudian tidak jelas ujungnya. Itu jadi sesuatu yang tidak baik. Saya kira itu. Lalu kira-kira kalau dibaca ini sebenarnya motifnya apa? Isu dilempar itu? Nah ya, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu maksudnya apa. Pak Wapres nggak berniat untuk memanggil PPATK datang, nanya gitu. Ini sebetulnya apa sih masalahnya gitu? Agar semuanya menjadi lebih jelas. Ya nanti saya akan coba tanya. Itu yang kemudian terjadi gitu loh. Tapi so far perjalanan soal harapan dari Pak Wapres soal tadi kritik-kritik publik, protes-protes publik, apakah itu soal transaksi ilegal, soal kebocoran data pemilih di KPU, itu memang harus kemudian diselesaikan setuntas-tuntasnya agar tidak mengganggu ya kredibilitas dari pemilu itu sendiri. Saya kira itu kan memang semua dibuat lembaganya dibuat itu kan itu kan. Ada lembaga pengawas, ada yang penyelenggara. Pak Wapres ini pernah berbicara juga bahwa ulama, santri itu pernah megang peran penting soal ekonomi. Santri dalam keberadaan untuk bisa membangun kemakmuran melalui berbagai kegiatan ekonomi. Padahal dulu santri itu juga memegang peran penting dalam soal ekonomi. Dan itu gimana sekarang posisi santri-santri di bidang ekonomi itu Pak Wapres? Ya saya kira salah satu perintah undang-undang kan pesantren itu ada 3 fungsinya kan. Satu itu pendidikan, kedua dakwah, ketiga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu sekarang itu para santri ini sudah mulai bergerak di bidang ekonomi, apalagi dengan dikembangkannya ekonomi syariah. Ya. Sejak tahun 2020 dengan dibentuknya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di pusat, yang diketuai Presiden, ketua hariannya Wakil Presiden, kemudian kur bukan hanya konven tapi kur syariah juga, kemudian lembaga-lembaga keuangan mikro juga dikembangkan. Ini terus
bergerak. bergerak. Ya. Jadi ekonomi syariah dan bank wakaf mikro menjadi salah satu terobosan dan ide dari seorang Ma'ruf Amin. Kita coba elaborasi lebih jauh setelah jeda berikut ini. Kita menciptakan penumpang-penumpang nanti supaya bisa ikut berkembang, supaya jangan terus kecil terus. Saya bilang dengan pengusaha kecil itu jangan terkena stunting. Ya, stunting itu artinya kerdil terus. Saya masih bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf, jadi pengusaha kecil jangan kena stunting, kerdil terus. Siapa yang dimaksud sebagai pengusaha kecil yang kena stunting, kerdil kecil terus? Ya, pertama ya kita pengusaha kita itu masih persentasenya rendah sekali ya. Kita itu sekarang pengusaha itu baru 3,4%. Singapura sudah 8, sekian persen. Jadi jumlah pengusaha kita itu masih kecil. Padahal peran pengusaha itu penting sekali kan. Selain negara itu kan swasta. Nah, dari jumlah yang tidak terlalu banyak itu 98,9%-nya itu UMKM. Jadi yang 98,9%, hanya 1% saja kan yang pengusaha besar itu. Jadi ini besar sekali pengusaha ini. Nah, pengusaha yang kecil ini jangan terus kecil. Ya, kalau tidak sudah jumlahnya ya artinya hanya jumlahnya semua terus tidak ada yang naik. Nah, padahal di antara mereka ini memang ada yang tidak mungkin dinaikkan, sudah istilahnya sudah pas-pasan lah, nggak bisa naik lah, kapasitasnya seperti itu, kayak anduk kering gitu, anduk kering itu, iya anduk kering diperes juga nggak keluar airnya, jadi dinaikkan nggak bisa. Tapi banyak juga yang bisa dinaikkan. Nah, jangan sampai yang banyak bisa dinaikkan menjadi pengusaha menengah dan besar, itu kemudian dia tidak bisa, jadi karena tidak ada fasilitas, tidak ada intervensi pemerintah, sehingga ini kemudian tidak bisa besar. Jadi bukan stunting di pertumbuhan anak, tapi juga pertumbuhan usaha. Nah, karena itu kita harus membantu mereka mengadvokasi, memberikan dorongan baik di bidang keuangan, ya, bidang finansial, di bidang tentu pengetahuan, peningkatan kualitas, ya, kemudian juga pemasarannya, ya, sehingga bisa dibantu. Jadi ada yang memberikan bimbingan. Nah, di sini yang perlunya tadi adanya kelompok-kelompok off-taker yang bisa memasarkan, memberikan meningkatkan, membranding ya produk-produk masyarakat itu. Ya, dan juga kerjasama yang kuat dengan yang lemah ini. Ada kemitraan. Iya. Nah, kemitraan itu kan maksudnya ya dua-dua sama-sama naik. Sama tumbuh, yang besarnya besar, yang kecilnya jangan yang kecil dimatikan oleh yang besar ini. Ya. Nah, ini nanti kesenjangan, disparitas itu semakin tinggi kan. Semakin luas, semakin melebar, semakin tinggi. Itu saya kira yang saya maksud itu. Tapi langkah pemerintah untuk kemudian meningkatkan pengusaha-pengusaha kecil ini menjadi naik kelas selain pendekatan kemitraan antara besar dan yang kecil, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya Pak? Ya, pemerintah sudah melakukan misalnya permodalan, dibuka kur untuk kur yang kecil ya, itu diberikan juga fasilitas-fasilitas. Ada lagi juga
pemerintah ada lembaga keuangan yang mikronya. Kemudian di berbagai seperti kementerian, koperasi, itu juga melakukan bimbingan, kemudian ada juga di situ pembantuan modal yang untuk kecil, koperasi-koperasi, dan kemudian juga melakukan pelatihan, dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk melakukan pemasaran. Ya, mengkurasi juga supaya standarnya naik, dikurasi, kemudian juga saya kira itu banyak. Di perdagangan pun juga kemudian melakukan bukan hanya untuk pemasaran dalam negeri, ya. Kemudian disambungkan juga dengan supermarket supaya supermarket juga menerima produk-produk masyarakat ini. Saya kira banyak hal yang Sudah 4 tahun menjadi wapres dari Pak Jokowi. Apa target yang sudah dicapai oleh Pak Wapres Ma'ruf Amin dan apa yang belum dicapai sampai kepada selesainya periode pemerintahan pada 20 Oktober 2020? Ya, kan saya ditugasi untuk mengkoordinasikan penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, di 2024 kita inginnya 0. Artinya mungkin ada kemungkinan antara 0 atau 0, ya itu saya kira wajar. Kemudian stunting. Ya, saya yakin dari laporan-laporan dari kunjungan kerja saya ke daerah itu 14%, walaupun dulu dianggap sebagai ambisius ya, target ambisius, itu juga kemudian bisa dicapai lah 14%. Bahkan ada yang sudah di bawah 10%. Kemudian juga reformasi birokrasi. Ya, ini yang terus kita berjalan. Tetapi dari hasil dari hasil penilaian perubahannya sudah banyak. Sudah ada kenaikan ya tentang masalah wilayah-wilayah yang bebas korupsi, wilayah-wilayah yang pelayanannya baik. Ya itu terus, tapi itu memang belum tercapai. Tapi sudah mengarah ke sana itu. Dan untuk UMKM juga sudah banyak bergerak sekarang, sudah digitalisasi, dan ekonomi syariah sudah mulai kelihatan perkembangannya, apalagi kalau BI mengadakan ISEF itu ya ekonomi syariah festival, Indonesia Ekonomi Syariah Festival yang dilakukan oleh BI, itu sudah kelihatan produk-produk kita, hasilnya dan kolaborasi dari berbagai pihak sudah kelihatan juga. Nah, itu saya kira beberapa yang tetapi saya bilang ya ini hasil kerjasama, hasil kolaborasi semua pihak, dan tentu saja ini merupakan sesuatu landasan yang sudah diletakkan, ya bahwa belum semua dicapai, ya, tetapi ini milestone-nya sudah ada, sehingga tinggal nanti melanjutkan kerjaan itu. Oke, baik, Pak Wapres Ma'ruf Amin telah bersedia meluangkan waktu di Satu Meja The Forum. Makasih Pak Wapres. Demikian wawancara saya dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mari sama-sama kita jaga pemilu 14 Februari 2024 secara bermartabat. Pengawasan publik menjadi penting agar netralitas dari aparatur sipil negara betul-betul hadir dan nyata di lapangan. Sampai jumpa di Satu Meja The Forum edisi berikutnya.